Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadi hatta taraka ummatahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat. Ini sekarang kita berkumpul dalam rangka untuk mengkaji ilmu Islam, yang mana Islam adalah agama yang mulia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, bahwasanya Islam itu agama yang tinggi, yang mulia, yang hebat, dan tidak akan ada yang bisa melebihi ketinggian Islam. Ini hadis sahih riwayat Imam Ad-Darqutni. Maka dari hadis yang mulia tersebut, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang menjadi sebab para pengikutnya itu mendapatkan kemuliaan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diminta oleh pasukan musuh, orang kafir di negeri Syam, untuk datang ke Syam, yang mana Umar itu tinggal di Madinah dan Syam. Syam itu sekitar daerah Suriah, Palestina, Lebanon dan seterusnya, daerah Syam. Itu Umar diminta datang ke sana apabila ingin mendapatkan kunci gerbang negeri Syam. Jadi orang-orang kafir itu mempersyaratkan, kami akan menyerahkan kunci gerbang negeri Syam ini kepada kalian wahai umat Islam, dengan syarat yang menerimanya adalah pimpinan terbesar umat Islam ketika itu, yakni Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu. Jadi setelah gempuran yang sangat lama, itu susah untuk ditaklukkan negeri Syam itu karena bentengnya sangat kuat sekali. Karena zaman dahulu Bapak Ibu rahimakumullah, tidaklah ada satu kota pasti ada bentengnya sebagai perlindungan gitu ya, sebagai benteng agar melindungi kota mereka dari musuh. Karena zaman dahulu nggak ada pesawat tempur, jadi benteng itu sangat-sangat strategis, bermanfaat untuk melindungi kota. Lalu sekarang benteng sudah nggak laku. Kenapa? Karena serangan bisa dari pesawat tempur, itu dari atas. Maka yang ada adalah benteng radar zaman sekarang. Nah dahulu mah seperti itu benteng. Makanya kalau hendak menaklukkan suatu negeri, membebaskan suatu negeri, maka harus tembus dulu benteng tersebut. Ternyata susah. Negeri Syam itu sangat kuat sekali pertahanannya, namun mereka juga udah kewalahan karena pasokan makanan nggak bisa masuk kan ketika dikepung itu, nggak kewalahan. Nah agar win-win solution istilah zaman sekarang, agar tidak saling rugi gitu ya, baik nggak apa-apa, mereka akan menyerah dengan syarat pasukan pimpinan terbesar umat Islam lah yang datang. Ketika itu Umar bin Khattab khalifah kaum muslimin. Datanglah beliau ke negeri Syam. Nah di negeri Syam tersebut ya, di negeri Syam tersebut daerah pertemuan antara Khalifah Umar dengan perwakilan pasukan orang kafir yang menjajah negeri Syam ketika itu adalah pasukan Romawi. Daerahnya, tanahnya itu berlumpur. Maka Umar bin Khattab turun dari kendaraannya, kemudian membuka
terompahnya, semacam sepatu atau sendal ya zaman dahulu. Nah, ketika dibuka kemudian ditanggul gitu ya, tanggul pundaknya, maka sebagian sahabat yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, "Kenapa engkau melakukan ini wahai Umar di saat yang mana ini suatu yang sangat genting dan akan tercatat dalam sejarah." Jadi sesuatu yang tidak bergengsi gitu bagi seorang pimpinan besar umat Islam yang mau menaklukkan negeri Islam. Nah, dari kata tersebut seolah-olah ada makna bahwasanya sahabat mulia ini yang mengatakan hal tersebut kepada Umar, "Apa-apa engkau wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin," gitu. Seolah-olah bahwasanya kemuliaan itu dengan cara gaya-gayaan. Seolah-olah kemuliaan tersebut ada dengan cara penampilan fisik saja. Betul, penampilan fisik diperhatikan dalam ajaran agama Islam, tapi kalau hanya berpangku pada itu saja, pada lahiriah saja, maka itu keliru. Maka marahlah Umar bin Khattab. Tentu marahnya orang yang berilmu, Umar bin Khattab, khalifah Khulafaur Rasyidin ini, marah yang mengandung ilmu, didasari ilmu sehingga keluar ucapan pun adalah ilmu, bukan caci maki. Orang berilmu marah ya bisa gitu ya. Tapi ketika keluar dari mulutnya maka nasihat. Sebagian orang kan kalau marah keluar ya kebun binatang gitu ya. Pas marah kata-katanya keluar kebun binatang, sumpah serapah dan sebagainya. Tapi orang yang berilmu, apalagi ini sahabat Rasul yang mulia Umar bin Khattab, ketika marah yang marahnya keluar juga ilmu. Dan ini tercatat dalam sejarah yang akhirnya dapat kita baca sampai sekarang karena terabadikan. Ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, "Inna kunna adhallu qaumin fa'azzanallahu bil Islam." Sesungguhnya kita bangsa Arab dahulu adalah satu kaum yang paling hina. Orang jahiliyah kan dahulu. Kan Umar bin Khattab itu Bapak Ibu rahimakumullah, masuk Islamnya kata ahli sejarah itu sekitar umur 36 atau 37 tahun, pokoknya sebelum 40 tahun. Berarti puluhan tahun sebelum masuk Islam Umar bin Khattab berada pada masa jahiliyah. Gitu. Berarti puluhan tahun Umar bin Khattab mengalami masa jahiliyah, dan di masa jahiliyah Umar ia adalah orang yang emang kuat juga dan berpendidikan, kuat fisik dan kuat akal. Umar bin Khattab salah seorang bangsa Arab yang bisa membaca dan menulis, tatkala bangsa Arab yang lain itu sangat jarang sekali bisa membaca dan menulis. Itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu fisiknya kuat, kita kan kenal seperti itu, tegas prinsipnya, kemudian juga akalnya cemerlang. Gitu. Makanya ketika jadi khalifah, timur dan barat bisa takut. Kan Persia hancur di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Kerajaan Persia penyembah api itu hancur lebur sampai tidak tersisa lagi. Kerajaan Persia sampai keturunan-keturunan yang menentang Islam itu dihancurkan, dihabisi. Ketika menentang dan melawan ya. Tapi kalau tidak kan, kalau tidak memerangi kan kita diajarkan tidak boleh menyakiti mereka. Begitu. Dihilangkan semua sampai tidak ada lagi Imperium Persia sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dahulu Umar bin Khattab mengetahui bagaimana mengerikannya masa jahiliyah. Sepintar apapun beliau tidak bisa mengangkat harkat derajat bangsa Arab ketika itu di masa jahiliyah. Karena masuk Islamnya umur menjelang 40 tahunan kan. Seharusnya ada waktu orang kuat dan orang pintar seperti Umar untuk bisa mengangkat derajat orang Arab, bangsa Arab. Tapi ketika masa jahiliyah bangsa Arab tidak dikenal. Bangsa Arab itu tidak dikenal, yang dikenal adalah kaum jahiliyahnya. Ya, ada memang hal-hal yang merupakan kebaikan dari orang jahiliyah yang nanti akan menjadi modal tatkala mereka masuk Islam, maka menjadi penakluk timur dan barat. Ada sifat-sifat bangsa Arab di masa jahiliyah yang ketika masuk Islam mereka, maka menjadi sebab mereka menjadi bangsa terkuat. Itu. Di antaranya adalah mereka itu jujur.
bangsa Arab itu, meskipun jahiliyah tapi jujur gitu. Dan syaja'ah, pemberani. Tapi ketika mereka masa jahiliyah itu semua nggak bermanfaat, nggak diberkahi, nggak diberkahi. Ini Umar bin Khattab masuk Islam menjelang umur 40 tahun. Barangkali banyak di sini sepertinya yang belum nyampe 40 tahun. Ada yang jelas ya udah berpengalaman itu. Maksudnya hidup yang cukup lama itu, puluhan tahun, tidak bisa mengangkat harkat derajat bangsa Arab. Makanya kata Umar bin Khattab, "Inna kunna adallu qaum." Sesungguhnya kita bangsa Arab dahulu adalah suatu kaum yang paling hina. Fa'azzana Allahu bil Islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan sebab Islam. Nah, karena ini Umar sedang marah, menasehati tadi Abu Ubaidah yang mengatakan kepada Umar, "Apa-apa wahai Amirul Mukminin, kau melakukan hal seperti ini?" Gara-gara Umar bin Khattab bawa sendalnya, sepatunya, kemudian diginiin, digantungkan ke pundaknya, karena beliau berjalan tempat berlumpur. Kalau pakai sepatu ya ketinggalan, barangkali itu menunjukkan sepatunya sederhana itu, sehingga kena lumpur keangkat ya ketinggalan gitu. Makanya diangkat. Tapi bagi ketika itu, seharusnya tidak seperti ini nih seorang pimpinan besar. Apalagi ketika itu datang cuma 2 orang, nggak bawa pengawal, cuma 2 orang, Umar dan juga hamba sahayanya atau maulanya. Ya, masanya dengan naik unta, itu pun dipakai bergiliran. Antara jarak Madinah dan Syam itu ratusan kilometer. Beda negara kalau zaman sekarang, ratusan kilometer. Cuman 2 orang sama ontanya yang dipakai bergantian. Gitulah tawadhu yang Umar bin Khattab. Padahal itu hamba saya, budak belian. Bahkan menolak, ini hamba saya, silakan aja engkau dalam suatu riwayat demikian. Tapi kata Umar, kita gantian, nggak boleh gitu, kita gantian. Antum beberapa saat, nanti saya naik, nanti saya gitu. Sampai di negeri Syam, yang ketika itu bagian Umar bin Khattab ada di bawah, bukan sedang naik kendaraan. Makanya bagi yang lain, aduh kok ini nggak bergengsi gitu. Bagi pandangan kasat mata ini tidak bergengsi. Ditegur oleh Umar bin Khattab. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan sebab Islam, bukan dengan sebab yang lain kemuliaan itu. Kemudian kata Umar lanjutannya, "Famahma natlubul izza bighairi ma a'azzanallahu bihi adalanallahu." Maka apabila kita mencari kemuliaan selain dari Islam, jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan selain dengan cara Islami, maka apa yang terjadi? Adalanallah. Niscaya Allah akan menghinakan kita. Ini adalah kata-kata mutiara dari seorang khalifah Amirul Mukminin, pimpinan besar kaum muslimin ketika itu, tatkala hendak menerima kunci gerbang benteng Syam ketika mereka hendak menyerah. Ini kata mutiara. Ada riwayat-riwayat yang lain itu menunjukkan para ulama menulis dalam beberapa kitabnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan kajian tematik yang kita membahas tentang kemuliaan para pengikut sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul itu adalah sumber pokok Islam kan, sunnah itu setelahnya Al-Quran. Islam itu agama yang mulia. Dengan sebab Islam maka bangsa Arab dahulu dimuliakan. Maka tatkala mereka meninggalkan Islam, maka tidak mulia lagi. Punten ya, afwan, seperti sekarang kalau kita dengar Arab kan kurang biasanya. Kurang. Kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin, jangan analogikan Islam dengan umat Islamnya. Karena umat Islam banyak yang jauh dari agamanya. Begitu. Kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sudah meninggal sekarang. Beliau bangsa Arab asli, orang Arab. Jadi jangan bukan perkataan orang non Arab, bukan. Kata orang Arab sendiri, ulama besar dari Saudi Arabia. Islam jangan dianalogikan, maksudnya Islam itu agama yang mulia, itu jangan disamakan dengan umat Islamnya. Kenapa? Karena mereka faradu. Karena mereka faradu fi asya' katsirah wa taqum mahadzur 'azimah. Intinya bahwasanya mereka umat Islam
telah melalaikan begitu banyak perkara Islam, ajaran Islam, dan mengerjakan larangan-larangan yang besar, sehingga kata beliau, seakan-akan orang yang hidup di antara mereka kaum muslimin di sebagian negeri-negeri Islam itu dia hidup di udara seolah-olah akan merasakan dia hidup di lingkungan yang bukan Islam. Sampai seperti itu. Ini beliau ulama Saudi, udah meninggal soalnya nggak ada, tahun 2001-an dahulu. Melihat kenyataan fakta bangsa mereka, khususnya bangsa Arab dan kaum muslimin secara umum, itu tidak menggambarkan ciri Islam. Sehingga oleh karena itu jangan sekali-kali kita mengatakan bahwasanya Islam itu agama teroris atau agama kemunduran seperti yang dituduhkan orang-orang yang tidak tahu tentang kemuliaan Islam. Makanya sedikit akan kita bahas, 10 menit akan kita bahas pada pertemuan kali ini bagaimana kemuliaan Islam. Tentu dilihat juga fakta sejarah yang berlalu sebagai teladan kita, yakni generasi salaf. Bapak Ibu rahimakumullah yang kami hormati, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, kalau kita dengar orang Arab, bahkan saya pribadi mohon maaf dahulu, kalau dengar bangsa Arab, dengarnya itu nggak keren. Tapi kalau dengar misalkan, apalagi para pemuda Bu ya, Pak Bu, anak-anak muda, kalau dengar orang Korea, beda image-nya, wah keren. Kalau image artis Korea, gitu, image-nya dream gitu kan. Kalau kita generasi milenial, kelahiran 80-an, itu lihatnya itu bangsa Barat gitu kan, bangsa Barat gaya sampai sekarang masih gitu. Kalau ibu-ibu lihat dengar India gitu, artis India dan sebagainya. Jadi apa yang nampak hebat sekarang itu bukan orang Islam. Bahkan ada istilah kalau dengar kata Islam seperti yang dituduhkan oleh orang-orang non-Islam, orang kafir dan orang munafik. Kalau dengar Islam, itu adalah agama orang-orang tukang korupsi. Gitu. Bahkan ada keluarga kalau misalkan mereka non-Islam itu kayak orang-orang kafir itu kadang membebaskan putra-putra mereka, sok silakan mau pakai agama apapun, menganut agama apapun silakan, asal syaratnya satu, jangan agama Islam gitu. Silakan mau agama ini, agama itu semuanya sama kok, asal jangan Islam. Kenapa? Karena di negara kita yang banyak korupsi orang Islam katanya gitu. Disalahkan ada Islam gitu. Padahal tadi kan kita udah diwanti-wanti oleh Syekh Utsaimin bahwa jangan disamakan Islam dengan umat Islamnya, karena umat Islam sedang tidak komitmen dengan agamanya. Itu terjemahan bebas. Begitu. Adapun seandainya mereka kembali kepada agamanya, maka akan terjadilah sebagaimana yang terjadi pada generasi pertama umat Islam. Yang mana Allah berfirman tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah tampakkan di hadapan manusia, sebaik-baik umat. Khaira ummah atau terjemah bebasnya sebaik-baik bangsa. Sebaik-baik bangsa. Bahkan Rasul bersabda, khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi umat manusia secara umum adalah generasiku. yakni generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya itu sebaik-baik umat kata Rasul. Menurut perspektif Allah dan Rasulnya, umat terbaik, generasi terbaik adalah generasi Rasul dan para sahabatnya. Bayangkan. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka diajarkan langsung tentang Al-Quran oleh Rasulullah SAW yang sangat jelas ketika menjelaskan ajaran Islam. Dan mereka para sahabat Rasul itu melihat bukti pengamalan Al-Quran itu dari Rasulullah. Karena kan dalam dunia pendidikan, Bu, ya, kalau kita ngajar, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita ngajar itu yang paling sangat bagus metode pengajaran itu adalah dengan semua indera yang dibutuhkan untuk belajar itu digunakan semuanya. Indera penglihatan, pendengaran, gitu, perasaan kita itu digunakan untuk belajar, maka semakin menancaplah pelajaran ke dalam hati murid-murid kita. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan itu dengan indera pendengaran, kan? Audio, gitu istilah kita.
Kemudian dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah mempraktikannya. Visual, kelihatan, itu bukti ajaran Islam. Bahwa Islam itu ajaran agama yang sangat mulia, menebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, bukan pengrusak. Itu kelihatan dari pengamalan Rasulullah betapa indah Islam. Bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan dan ketertiban dan sebagainya, kelihatan dari penampilan Rasulullah. Bahwa Islam itu agama yang sangat luar biasa hebatnya, kelihatan dari Rasulullah, sangat pemberani, hebat dalam bertempur dan sebagainya. Senantiasa memberi, sudah meminta-minta, kelihatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat adalah orang-orang yang paling sangat tepat dalam pengamalan Islamnya setelah Rasul, setelah Nabi dan Rasul, karena memang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Maka sejauh mana kita dapat memahami suatu teori adalah berbanding lurus dengan kemampuan yang mengajarkan teori tersebut. Maka para sahabat adalah murid-muridnya Rasul yang sangat beruntung dapat belajar langsung dengan Rasul. Tapi harganya mahal, harga tanda kutip. Para sahabat itu bisa Allah kasih rezeki hidup di zaman Rasul, itu harganya mahal. Maksudnya adalah mereka hidup di zaman Rasul bisa melihat Rasul, dan ujiannya pun sangat dahsyat ketimbang generasi umat Islam yang lainnya. Ujian yang menimpa mereka para sahabat Rasul itu jauh lebih berat daripada ujian yang kita hadapi sekarang. Suatu ketika ada seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya adalah murid para sahabat Rasul. Jadi sempat melihat sahabat-sahabat Nabi, tapi Nabi Muhammad udah meninggal, sudah tidak ada ya, Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Barangkali tabi'in ini baru datang ke Madinah atau baru didakwahi sehingga baru masuk Islam, tidak sempat melihat Rasul. Ini tabi'in muridnya sahabat, enggak bertemu Rasul, atau baru lahir setelah Rasulullah meninggal dan seterusnya. Tabi'in ini berkata kepada salah seorang sahabat Rasul yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad, maulanya Ali, mantan hamba sahayanya Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Rasul, yang mana mengatakan, tabi'in ini mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, yang intinya, betapa nikmatnya kalian bisa hidup di masa Rasul sehingga bisa melihat Rasulullah gitu. Beruntung gitu, aranjen mati sapa tepung rempuk sareng Kanjeng Rasul, orang gitu. Padahal baru beberapa puluh tahun yang lalu kita lahir di masa ini, atau kita baru dapat Islam sekarang, kata tabi'in itu. Intinya seperti itu. Al-Miqdad marah mendengar kata-kata itu. Kalau menurut kita asa wajar gitu ya, dan kita pengen hidup melihat Rasul, wajar. Tapi menurut perspektif sahabat Rasul yang tahu hakikat kehidupan dahulu, itu marah. Kenapa marah? Seraya beliau mengatakan, Al-Miqdad, dahulu kami di masa Rasul tidak ada pilihan kecuali dua: iman kepada Rasul, Allah dan Rasulnya, atau kafir. Adapun orang yang beriman, kalau kita memilih iman, itu ujiannya dahsyat sekali. Dahsyat, harta kami diambil, badan kami disiksa, terusir, keluarga kami diambil oleh mereka yang gak masuk Islam. Bahkan ada salah seorang sahabat Rasul perempuan, ketika mau hijrah ditahan oleh keluarga besarnya yang tidak masuk Islam, orang kafir musyrik ketika itu. Ditahan sampai lama. Suatu ketika ini perempuan sendiri mau hijrah ke Madinah, karena yang itu pada hijrah ini ditahan oleh keluarganya, bersedih hampir setahun. Akhirnya dia nekat mau pergi sendiri. Sama Makkah Madinah sepekan, kalau jalan kaki itu bisa sepekan, jauh. Akhirnya nekat pergi sendiri, tapi punya anak balita masih kecil, menyusui. Pas pergi bawa anak, ketahuan sekeluarga, dibawa, ditarik. Akhirnya tarik-tarikan, dia mau pergi tapi anaknya kepegang oleh keluarga, terus tarik terus, anaknya dipegang oleh keluarganya yang kafir juga. Beliau ini juga memegang anaknya rebut-rebutan sampai putus tangan anaknya. Mengerikan. Tapi mereka sekarang udah berada di kenikmatan, di alam barzakh yang nikmat, karena belum masuk surga. Semua orang gak ada yang masuk surga sekarang. Nanti hari kiamat baru masuk surga. Sekarang kenikmatan alam barzakh.
Ngeri ya zaman itu. Karena ujian itu tergantung keimanan. Nah, para sahabat Rasul imannya sangat ya, maksimal karena didikan Rasulullah. Dahulu kami, kata Mikdad, di zaman Rasul ada hanya dua pilihan. Kalau beriman, kalau kamu memilih iman, maka begitu ujiannya. Itu tadi tentu tidak menceritakan kisah itu dari saya. Cuman untuk menunjukkan gambaran, sebagian gambaran betapa mengerikan perjuangan di saat itu. Seperti itu, diuji. Dan kalau kami tidak mau diuji, diganggu oleh orang kafir, dan kami bergabung dengan orang-orang kafir, kami orang kafir, maka nerakalah tempat kami. Dan juga kekafiran itu, ketika mereka memilih kafir, itu nikmatnya terhindar dari siksaan orang-orang kafir lainnya. Itu hanya sementara, karena di akhir hayat nanti selanjutnya orang-orang kafir di Mekah langsung terusir, tapi kebanyakan masuk Islam ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Ketika Rasulullah meninggalkan Jazirah Arab itu sudah Islam, itu Jazirah. Nah, orang-orang kafir tadi yang disebutkan, yang memilih kafir agar tidak mendapat ujian, yaitu akhirnya kalau mati dalam keadaan seperti itu, naudzubillah. Nah, maka hendaklah engkau bersyukur atas apa yang kau dapatkan sekarang dan manfaatkan saja waktu kita hidup di masa ini. Ya, kita manfaatkan peran kita sekarang, karena Allah memiliki hikmah yang besar, tujuan yang sangat mulia dimanapun kita ditempatkan selama kita bersyukur. Gitu ya. Kalau dapat ujian, sabar. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, begitulah dahulu keadaan para sahabat Rasul. Mereka mengikuti Rasul maka dimuliakan. Tapi proses untuk mendapatkan kemuliaan ini ada ujian dulu. Ya. Nah, para sahabat Rasul yang tadi disebutkan bahwa kami dimuliakan, nah ini tentang kisah tadi di awal tentang Umar bin Khattab yang akhirnya bisa menaklukkan Persia, juga dapat menaklukkan orang-orang Eropa. Ya, di Syam itu kan dulu ini yang tadi dikisahkan dan memberikan kunci gerbang benteng Syam. Itu mereka orang-orang Romawi yang sedang menjajah negeri Syam. Karena Bapak Ibu, dari zaman dahulu negeri Syam itu, sekarang Palestina, Yordania, Suriah, itu kancah pertempuran dari dahulu sampai sekarang, sampai menjelang hari kiamat. Karena riwayat-riwayat menunjukkan bahwasanya perang antara Dajjal dengan Nabi Isa itu nanti di Syam. Syam itu istilah zaman dahulu kaum muslimin ketika menyebut daerah wilayah Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania, itu disebutnya Syam. Sampai seperti itu. Nah, keadaan kaum muslimin, para sahabat Rasul sehingga dimuliakan seperti yang ada di masa Khalifah Umar bin Khattab ini dilalui sebelumnya harus melalui ujian dulu. Sehingga akhirnya nanti ketika Rasulullah telah meninggal, maka para sahabat melanjutkan perjuangan beliau yang sebelumnya diuji dulu, seperti yang tadi contohnya. Diuji itu sampai terjadi pembebasan kota Mekah dari tangan orang-orang kafir, dan Islam sudah tersebar di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kalau negara sekarang negara Saudi, itu ya, Uni Emirat Arab, Dubai, Qatar, Yaman, Amman. Nah, itu Jazirah Arab. Jazirah Arab atau negara Teluk kalau sekarang. Ya, negara Teluk kan dulu padang pasir, kan sekarang negara termaju, termasuk negara maju tapi jarang orang tahu info. Tapi sekarang udah mulai infonya udah mulai tersebar. Negara Teluk sekarang negara paling maju. Kalau dulu udah beberapa belas tahun yang lalu kita tahunya Eropa gitu aja, Amerika. Sekarang negara Teluk. Tanah termahal itu di daerah Saudi Arabia, bukan di New York, Saudi Arabia. Tepatnya di kota Mekah. Itu tempat termahal katanya. Karena saya belum pernah beli. Minum dulu. Bismillah. Nah, seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika Rasulullah meninggal, maka para sahabat sudah
seolah-olah lahir kembali, seolah-olah lahir kembali. Mereka adalah orang-orang yang bukan orang jahiliyah lagi. Ya, proses pergantian antara masa jahiliyah menjadi bangsa Arab kaum muslimin itu butuh perjuangan yang sekelumitnya tadi disebutkan. Ada ujian dulu, sehingga nanti muncul menjadi generasi yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Karena ketika Rasulullah meninggal, kaum muslimin wilayahnya di Jazirah Arab yang tadi disebutkan. Nah, adapun kaum muslimin nanti sampai tersebar ke seluruh dunia, sampai di masa Utsman bin Affan itu kaum muslimin dakwahnya udah sampai ke daerah Cina, udah beda bangsa. Kemudian daerah-daerah yang sekarang perbatasan di Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan. Bahkan Buya Hamka rahimahullah, seorang ahli sejarah di Indonesia, dan kita tahu ya Bapak Ibu yang sudah pernah dahulu melihat Buya Hamka rahimahullah, beliau seorang kiai ahli sejarah juga, mendapatkan bukti bahwasanya Islam masuk ke negeri kita Nusantara Indonesia itu di masa awal Islam, di masa sahabat Nabi masih pada ada, tapi Rasulullah meninggal. Ada bukti gitu ya, ada bukti semacam makam yang tertulis di sana tahunnya, atau bukti-bukti yang lain. Saya belum membaca lebih detail tentang bukti dari Buya Hamka itu. Jadi dari abad pertama Islam tersebar di masa para sahabat itu udah nyampe ke Indonesia. Makanya wajar sekarang jadi banyak gitu ya di negeri kita, karena emang prosesnya lama. Tidak serta-merta satu Indonesia sampai kagum kan negara-negara dunia. Indonesia negeri terbanyak umat Islamnya paling banyak. Kagum, itu nggak akan bisa terjadi secara mendadak. Prosesnya lama, begitu. Apalagi yang menyebarkan Islam di negeri kita kan bukan generasi terbaik seperti para sahabat Rasul, itu dulu awalnya saja. Selanjutnya kan dilanjutkan oleh ulama-ulama dan kaum muslimin lainnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini dapat sedikit kita bayangkan betapa sebenarnya Islam itu adalah sumber kemuliaan. Jadi kalau kita melihat sekarang umat Islam, kok kenapa tidak seperti yang barusan misalkan, atau Bapak Ibu mungkin pernah baca bahwasanya dahulu ada masa kejayaan Islam, tapi kok kenapa tidak sekarang dapat kita rasakan? Maka jawabannya seperti yang tadi diterangkan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya sekarang kaum muslimin sedang tidak komitmen terhadap agamanya, ya, sedang tidak komitmen kepada agamanya. Padahal di dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang beragama Islam, ya. Allah menjanjikan kemuliaan. Di antaranya misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan bahwasanya la'aghlibanna ana wa rusuli, aku dan rasulku pasti akan menang. Itu sebagaimana disebutkan oleh dalam surat Al-Mujadalah ayat 21. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 171-173 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, sungguh telah tetap ketetapan kami bagi hamba-hamba kami dari kalangan para rasul itu, innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka itulah yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh pasukan-pasukan kami lah, mereka lah yang akan diberi kemenangan. Dalam surat As-Saffat, jadi Rasul dan pasukan Rasul yang berjuang bersama Rasul, begitu, pasti dimenangkan oleh Allah. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 51, Allah menjanjikan, dalam Al-Quran itu janji-janji Allah seluruhnya, bukan PHP ya, harapan palsu, bukan, ini janji Allah.
yang wajib bagi kita orang yang beriman mempercayainya. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya." Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Jadi Allah berjanji menolong rasul-rasul dan orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu beriman dengan sebab mengikuti rasul. Ini sesuai tema kajian kita, bahwasanya kemuliaan para pengikut sunnah rasul. Nah, sesungguhnya kami, kata Allah, pasti akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Jadi janji Allah tentang pertolongan, tentang kemuliaan, tentang ketinggian derajat, tentang kebahagiaan hidup, itu janji Allah yang Allah akan berikan ketika manusia masih hidup. Adapun pahala juga akan Allah berikan nanti di akhirat. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, wa yauma yaqumul ashhad, dan juga di hari tatkala berdirinya para saksi di hari kiamat nanti. Jadi akan dia tolong di dunia para rasul dan orang-orang yang beriman itu, dan juga nanti di hari kiamat. Gitu. Jadi apa yang kita amalkan berupa ibadah-ibadah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kebaikannya akan kita dapatkan di bumi ini, sebelum juga nanti di akhirat akan kita dapatkan pahala yang lebih tinggi lagi derajatnya. Allah lipat gandakan lagi, ya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam hadis-hadis Nabi, dalam Al-Quran juga. Ini cukup sebagiannya saja yang saya sebutkan. Umat Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tentunya adalah berusaha mengamalkan, mempelajarinya, dapat ilmu, kemudian diamalkan. Begitu. Ketika mereka kembali kepada Al-Quran, maka akan mendapatkan ayat-ayat tersebut, sehingga senantiasalah umat Islam termotivasi. Oh, ternyata ini janji Allah. Makanya tidaklah ada umat Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, melainkan mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Begitu. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Ini surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hati-hatilah. Ini terjemah bebas ya. Barangkali nanti ngecek ke terjemahan tafsir Depak, ya, terjemahan Depak agak beda dikit, tapi maknanya seperti itu. Karena di sini kitab kuning nggak diterjemahkan, saya terjemahkan berdasarkan kaidah bahasa Arab secara umum. Falyahdharil ladzina yukhalifuna. Awaslah mereka orang-orang yang menyelisihi an amrih, perintah Rasul. Hati-hati bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Hati-hati dari apa? Awas, hati-hati dari antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hati akan ditimpa fitnah, ujian, atau akan juga ditimpa dengan azab yang pedih. Hati-hati yang menyelisih Rasul. Istilah kitanya sunnah Rasul. Kalau menyelisihi beda dengan sunnah Rasul, hati-hati, kata Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Ayat tersebut, Bapak Ibu rahimakumullah, pernah dijelaskan, ya, pernah dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika membacakan ayat yang barusan disebutkan, surat An-Nur ayat 63, maka Imam Ahmad berkata kepada para hadirin, ya, para murid beliau, "Wa tadri mal fitnah?" Tahukah
antum, tahukah kalian wahai para jemaah apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Karena kan ancamannya adalah hati-hati akan tertimpa fitnah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut? Terjemah bebasnya, ya fitnah itu sesuatu yang mengerikan. Bukan fitnah dari segi bahasa Indonesia. Karena dalam ayatnya tadi antusibahum fitnatun. Nah, fitnah itu bahasa Arab. Ada definisi beda dengan fitnahnya bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan misalkan saya kan namanya Hilman, ya. Misal saya namanya Hilman. Kemudian ada orang yang bilang itu Ustadz Hilman banyak menyebarkan pemahaman komunis, misalkan. Padahal saya kan di sini mengajarkan agama gitu ya. Nah itu fitnah kalau ada yang berdusta atas nama saya gitu. Nah, atau ada yang mengatakan itu Ustadz Hilman orangnya tinggi, jangkung, ganteng. Nah itu fitnah Pak, karena tidak kenyataan. Itu mah fitnah, tidak kenyataan, tidak jangkung saya gitu. Badannya nggak kuat dan sebagainya. Nah, itu fitnah. Jadi berdusta atas nama orang lain. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab beda lagi karena ini ayat Al-Quran fitnatun, fitnah. Artinya apakah kalian tahu fitnah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau mengatakan baik. Ini yang dikatakan, yang akan saya jelaskan ini perkataan dari Abu Thalib Al-Mishkani, ya, Abu Thalib Al-Mishkani. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal adalah kata-kata yang lain. Mal fitnah. Nah, kata Imam Ahmad, kita kembali ke perkataan Imam Ahmad. Tadi saya salah lihat paragraf, afwan. Nah, kita kembali ke perkataan Imam Ahmad. Wa mal fitnah. Tahukah fitnah itu? Maka beliau mengatakan asyirku. Fitnah yang akan ditimpakan kepada orang yang menyelisih sunnah Rasul adalah kesyirikan. Jadi tidaklah orang akan menyelisih sunnah Rasul pasti nantinya akan terjerumus pada syirik. Kata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbi syai'un min az-zayg fa dan seterusnya. Karena kata Imam Ahmad, bisa jadi ada orang yang menentang sunnah Rasul, maka dengan sebab itu orang tersebut akan terjerumus hatinya pada penyimpangan. Jadi ke dalam hatinya akan ditimpakan juga penyimpangan ketika menyelisih sunnah Rasul. Yang selanjutnya hatinya pun semakin menyimpang dari kebenaran dan akhirnya binasa, terjerumus pada kesyirikan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul itu lama-kelamaan semakin aneh tingkah lakunya. Orang yang menyelisih sunnah Rasul awalnya sedikit dulu tidak sesuai sunnah Nabi gitu, tidak ngikutin sunnah Rasul, semakin aneh sampai lebih parah. Paling parahnya itu di antara orang yang sangat menyelisih sunnah Rasul itu kaum atau sekte Syiah. Sekte Syiah itu sangat benci terhadap sunnah Rasul, tapi sering berdusta ngikutin sunnah Rasul. Di antara bentuk kebencian mereka terhadap sunnah, makanya mereka menamakan dirinya Syiah, bukan ahlu sunnah. Kalau kita ahlu sunnah, tapi Syiah nggak mau disebut ahlu sunnah, kecuali orang yang sembunyi-sembunyi menutupi ke pemahaman sesatnya. Mereka bilangnya saya Syiah bukan Sunni, gitu kan istilah. Sunni itu singkatan dari ahlu sunnah. Begitu. Karena mereka sudah tidak mau dan mengkafirkan para sahabat. Nah, orang yang semakin jauh dari sunnah akan semakin aneh gaya hidupnya. Makanya kalau kita lihat orang-orang Syiah, Pak, cara beribadahnya, kotoran pendeta Syiah itu dijadikan sabun buat mandi, sampai seperti itu. Itu bagi yang sering lihat di medsos gitu ya, sering lihat betapa mengerikan orang-orang Syiah cara ibadahnya. Ada juga yang bukan Syiah, ada, tapi mereka juga sama-sama menyelisih sunnah Rasul. Orang salah satu torikot, sekte torikot tertentu, itu mereka menganggap bahwasanya ada wali Allah yang sudah tidak harus lagi mengamalkan syariat Islam karena udah keimanan tingkat tinggi, jadi udah nggak perlu sholat lagi, bahkan tidak perlu pakai baju.
Makanya mereka katakan wali itu orang-orang gila disebut wali juga. Semakin orang itu menjauh dari sunnah Rasul, semakin terjerumus pada sikap yang aneh sampai binasa. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Makanya semakin kaum muslimin itu kembali kepada Al-Quran dan komitmen terhadap sunnah, melainkan pasti kaum muslimin akan semakin berjaya, maju dan modern istilah sekarang ini. Semakin maju. Karena mereka akan dibawa untuk berpikir dengan baik. Fikirkan tentang Allah, silakan fikirkan. Kemudian fikirkan tentang Al-Quran, pelajari dengan cara berpikir, bukan dengan cara taklid saja, gitu kan? Ada istilah dalam kajian fikih, taklid itu kan sesuatu yang tercela sebenarnya, kecuali kalau darurat. Dan saya nggak tahu atau ini Al-Quran itu gimana bahasanya, taklid tidak apa-apa sementara sambil berproses, begitu. Tapi tetap dari kalangan para ulama ahli usul, taklid itu sesuatu yang dilakukan darurat, gitu. Darurat. Pada asalnya agama ini harus ngikutin dalil. Tapi kalau kita belum mampu, taklid dulu sementara sambil berproses. Ini membuktikan bahwa umat Islam semakin komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, semakin dipacu akalnya untuk bergerak. Gitu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran kan berkali-kali, barangkali ingat ya Bapak Ibu, atau bahkan udah hafal tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidaklah mereka itu merenungkan, memikirkan Al-Qur'an, gitu. Afala ta'qilun, ya, tidakkah kalian berpikir, gunakan akalnya, gitu. Inna fi dzalika laayat liulil albab, sesungguhnya dalam hal itu setelah penjelasan tentang ketuhanan dalam Al-Qur'an, tentang alam dan seterusnya, inna fi dzalika laayatun liulil albab, sesungguhnya dalam hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Terus dimotivasi bahwa gunakan pikiran kita. Itu orang Islam. Bahkan ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka nanti di hari kiamat, ya, setelah hari kiamat nanti, Allah hikayatkan di dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, wa qalu, kata Allah, dan mereka berkata, orang-orang yang dilemparkan dalam neraka itu, law kunna nasma'u, kalau seandainya kami dahulu mendengar, wa na'qilu, dan kami juga berakal, gitu. Ma kunna min ashabis sa'ir, sungguh kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir ini. Sampai itu Allah hikayatkan. Di sini juga ketika orang membaca Al-Quran, memahami ayatnya, tentu melalui penjelasan para ulama atau ustaz sekarang di sini, maka dia akan dipacu untuk berpikir. Masya Allah. Nah, ketika mereka belajar agama seperti itu, maka akan terbentuklah suatu umat, suatu kaum yang selalu menggunakan akal, tetapi dalam koridor mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk menentang Quran dan Sunnah. Maka ketika itulah seandainya orang-orang atau umat Islam yang berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dididik dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga terus diajak untuk berpikir, dan dia menjadi orang yang ahli di bidang lain masalah duniawi, misalkan sains, maka dia akan merasa tersalurkan cara berpikirnya. Dahulu Bapak Ibu, ada di Eropa itu suatu zaman tatkala para ahli sains itu dibakar oleh agamawan, para pendeta yang memang mereka itu menjadi penguasa. Dulu itu raja dengan gereja Islam, raja dan gereja itu bersatu. Jadi ya yang menguasai Eropa. Kalau ada orang ahli sains yang menemukan suatu ilmu tertentu, kemudian diumumkan, di-share istilah kita ya, maka akan dihabisin oleh para raja. Kenapa? Karena hasil sains mereka itu bertentangan dengan kitab suci mereka yang sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan pendeta mereka. Begitu. Kalau para ahli sains masalah politik, misalkan strategi dan sebagainya, merumuskan suatu rumus tertentu dan ternyata beda dengan kitab suci mereka yang sudah usang,
Karena kitab suci mereka, Bible itu kan tidak dijaga oleh Allah dengan hikmah yang tentu Allah Maha tahu. Kitab suci agama mereka Nasrani itu tidak dijaga sehingga rentan untuk diubah-ubah sesuai kepentingan orang yang berkuasa ketika itu dan kepentingan para pendeta, tokoh agama mereka yang juga jadi penguasa. Jadi diubah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, kalau misalkan ada suatu kerajaan itu hendak menyerang negara lain, itu mereka bikin ayat di dalam kitab suci mereka bahwa bangsa ini harus menyerang bangsa itu. Sampai seperti itu. Itu dibawa oleh kepentingan, bisa kepentingan politik, kepentingan masalah ekonomi, kepentingan apa duniawi bisa dibawa. Begitu. Tapi kalau Al-Quran kan tidak bisa seperti itu. Nah, ketika mereka keadaannya seperti itu, tapi orang-orang Eropa itu wataknya sebagaimana yang kita ketahui, kita lihat itu kan kritis, nggak mau ditindas seperti itu mereka itu dari zaman dahulu. Akhirnya apa? Terjadi revolusi, diturunkanlah kerajaan dan kekuasaan gereja, sehingga muncullah Arisayan, sehingga muncullah ide, muncullah ideologi pisahkan agama dengan masalah publik, sekuler. Karena mereka sudah tidak bisa akrab dengan agama mereka yang sudah usang gitu. Tapi umat Islam tidak bisa seperti itu. Justru sebaliknya, umat Islam ketika jauh dari agama, maka mereka tidak dibimbing akalnya gitu. Tidak dibimbing. Secerdas apapun manusia kalau tidak dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kecerdasannya hanya akan menjerumuskan pada sesuatu yang mengerikan. Begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ketika kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Maka akan memuliakan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat. Dua perkara tersebut adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnati, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah bersabda demikian kepada para sahabat. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang mana kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan ini. Ya. Dalam kehidupan ini selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Dua perkara tersebut adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, suatu ketika setelah Rasulullah meninggal, menjelang Rasulullah meninggal, beberapa waktu sebelum Rasulullah meninggal, itu Rasulullah mengutus pasukan untuk menggempur pasukan Romawi di perbatasan negeri Syam. Jadi memang gempuran-gempuran kepada orang Romawi yang sedang menjajah negeri Syam itu sudah mulai di menjelang akhir hayat Rasulullah dengan mengirim pasukan. Karena kan negeri orang Romawi yang menjajah di Syam itu aslinya orang Eropa, tapi sedang menjajah Syam. Syam itu kita tahu kan, Palestina kan orang-orang Arab, ya. Palestina, Yordania itu kan orang-orang Arab, tapi dijajah oleh negeri Eropa, Syam, ya, negeri Eropa, Romawi. Zaman dahulu sebutnya Romawi. Dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum, maksudnya kerajaan Romawi itu karena besar. Ketika mereka di sana, kenapa kok mereka bisa menjajah negeri Syam? Kalau zaman dahulu bukan sumber daya alam yang dicari, tapi masalah agama. Ada sumber daya alam sedikit, tapi yang paling besar alasan mereka adalah agama. Karena orang Romawi kan Nasrani, sementara Isa al-Masih alaihissalam, Nabi Isa yang mereka pertuhankan, itu sepakat oleh orang Nasrani maupun orang Islam, lahirnya di Palestina, Bethlehem. Makanya mereka menjajah negeri Syam itu karena ingin merebut negeri Tuhan mereka, padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Sampai sekarang orang Yahudi juga sama. Sekarang Yahudi
berusaha terus menjajah Palestina karena Bethlehem itu adalah suatu daerah kota yang dianggap mulia oleh 3 agama besar, oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi, dan oleh orang Islam. Oleh orang Islam dikatakan bahwa Bethlehem yang di sana ada Masjid Al-Qudus itu kiblat pertama umat Islam dan seterusnya. Nah, menjelang Rasulullah wafat sudah ada usaha untuk membebaskan negeri Syam dari penjajahan Romawi. Diutuslah pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Jalanlah mereka dipimpin oleh pasukan Usamah, oleh sahabat mulia Usamah yang ketika itu umurnya baru 18 tahun, memimpin sahabat-sahabat besar atas perintah Rasul. Kira-kira sekarang anak-anak umur 18 tahun sedang memimpin apa? Sama memimpin perang. Dalam game ada memimpin perang game gitu. Ada anak-anak yang memimpin. Nah, dulu pasukan perang ke negeri Syam. Kalau sekarang misalkan orang-orang GBI gitu, pemuda GBI dipimpin oleh pemuda umur 18 tahun, di belakangnya ada pasukan kaum muslimin, ada yang tua, ada yang muda, maju ke New York menggempur. Kalau sekarang gitu betapa hebatnya, betapa terbelalaknya bangsa Arab melihat ada orang Arab yang tadinya jahiliyah, tidak dikenal, tapi langsung dikirim berani untuk menantang. Dan ini bukan tantangan yang nekat, tapi untuk udah dipertimbangkan, bisa ini gitu, bisa. Rasulullah udah melihat orang-orang ini bisa. Karena Rasulullah bukan orang yang serampangan untuk mengambil keputusan, nggak mungkin. Nah, makanya Rasulullah mengutus Usamah bin Zaid sebagai pemimpin. Di tengah perjalanan Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini di tengah perjalanan Rasulullah wafat, maka bermusyawarahlah pasukan tersebut. Setelah bermusyawarah ditetapkanlah mending pulang dulu, karena yang memerintah ketika itu kan udah meninggal dan ini uzur istilahnya, sehingga akhirnya jihadnya ditunda dulu, balik dulu aja ke Madinah, pulang ke Madinah. Udah selesai Rasulullah wafat, kemudian dimakamkan seterusnya. Sepakatlah kaum muslimin bahwa khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Ketetapan atau keputusan atau istilah sekarang dekrit penting pertama Abu Bakar setelahnya dilantik menjadi khalifah, pemimpin besar umat Islam, pertama, keputusan penting pertama adalah pasukan Usamah kita kirim kembali. Karena ini adalah sunnah Rasul ketika itu. Sunnah Rasul ketika itu. Rasulullah memerintahkan Usamah memimpin pasukan untuk pergi ke Syam untuk menggempur, ya, gempuran pertama, fase pertama orang-orang Romawi di perbatasan Syam, bukan di tengah Syam tapi di perbatasan. Kata para sahabat yang lain meminta kepada Abu Bakar, jangan dulu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena ketika Rasulullah wafat, itu kan tadi disebutkan bahwasanya Jazirah Arab masuk Islam. Ketika akhir hayat Rasulullah, Jazirah Arab udah masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah wafat, ini semuanya murtad. Nah, ini jarang diketahui. Semuanya murtad, kecuali Mekah, kota Mekah, Madinah, dan kota Taif. 3 kota ini, sisanya murtad, keluar dari Islam. Dan ada yang tidak sampai murtad, tapi mereka tidak mau bayar zakat, karena zakat ketika itu jelas kewajiban gitu ya. Kalau sekarang kan masing-masing ya. Kalau dulu ini masalah penting, karena penggerak ekonomi juga. Dengan zakat itu gerak maju kaum muslimin. Makanya kalau sekarang kata ahli ekonomi Islam, seandainya kaum muslimin taat bayar zakat syar'i, bukan zakat profesi, ini zakat syar'i. Kalau kaum muslimin taat bayar zakat dengan zakat yang benar sesuai bimbing para ulama Ahlussunnah, maka itu bisa untuk membangkitkan ekonomi umat. Karena ajaran Islam itu akan menyeimbangkan, Pak. Kalau kita ngikutin ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, kebutuhan akhirat jelas, ibadah dan sebagainya. Dan kebutuhan duniawi juga tercover dengan ajaran Islam ini. Tentu ini ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Masalah politiknya, siasahnya, militernya, sainsnya, itu tercover bahas.
Maka ketika itu para sahabat meminta agar pasukan Usamah jangan pergi. Kenapa? Karena di sekitar kota-kota sekitar Madinah itu banyak yang murtad. Yang namanya murtad keluar dari Islam, itu juga mereka mencari celah gimana agar bisa menyerang Madinah. Sementara kalau pasukan Usamah diberangkatkan di Madinah, mana lagi pasukan yang akan menjaga Madinah gitu. Berarti menjelang Rasulullah meninggal kan semuanya udah hampir semuanya masuk Islam. Itu memang ada yang lemah keislamannya, ada yang memang terpaksa karena kuat Islam itu. Kuat. Tapi belum selesai kan kisahnya, kita lanjut lagi. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar menyatakan, ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul. Di sini saya bacakan pernyataan Abu Bakar yang tegas mengikuti sunnah Rasul. Jadi intinya Abu Bakar tetap kekeh ingin mengirim pasukan meskipun Madinah kosong dari tentara Islam. Yang penting ini sunnah Rasul, perintah Rasul untuk mengubur Syam dengan pasukan Usamah ini harus kita selesaikan dulu sunnah Rasul ini. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairu, law jaratil kilabu bi arjuli azwaji Rasulillah, ma radatu jayshan wajhahu Rasulullah." Demi Allah, seandainya anjing-anjing, mohon maaf, anjing ya gogok-gogok gitu. Seandainya anjing-anjing itu menarik kakinya istri-istri Nabi di Madinah karena kosong dari ketertiban, misalkan karena pasukan udah nggak ada, tentara udah nggak ada, tetap saya tidak akan pernah mengembalikan pasukan Rasulullah yang telah dikirim oleh Rasulullah untuk menyelesaikan misi ini. Jadi ini sunnah Rasul. Meskipun para sahabat yang lain banyak yang mengusulkan, jangan Abu Bakar, nanti gimana kalau seandainya pasukan musuh datang di Madinah kosong. So, orang-orang murtad itu nunggu ini kesempatan buat menyerang Madinah. Maka kata Abu Bakar tadi mengatakan yang tadi, la halaltu liwa'a qada Rasulullah, aku tidak akan pernah menurunkan panji perang yang Rasulullah kibarkan melalui Usamah ke negeri Syam itu. Maka apa yang terjadi? Karena beliau adalah khalifah, ketetapan pimpinan kan harus taati kan? Akhirnya para sahabat yang lain pun tunduk, ya ikutin aja gimana terserah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pasukan pun tetap dikirim. Maka di Madinah kosong karena pasukan tentara Madinah itu bersama Usamah pergi ke Syam yang jauh. Bapak Ibu, di sini hal yang menjadi kaitannya dengan pembahasan sekarang, kemenangan atau kemuliaan para pengikut sunnah Rasul. Ini kan Abu Bakar komitmen ingin menegakkan atau menyelesaikan sunnah Rasul di pasukan ini. Maka tidaklah, kata ahli sejarah ketika menghikayatkan kisah tersebut, tidaklah pasukan Usamah melewati kabilah-kabilah yang murtad, melainkan kabilah tersebut berujar, ya kabilah itu kaum daerah-daerah yang murtad kan dilewati oleh Usamah mau ke Syam, jauh ke sana. Kabilah tersebut sepakat, mereka mengatakan, ini umat Islam Madinah kalau tidak sedang kuat-kuatnya tidak mungkin mengirim pasukannya ke luar negeri. Begitu. Maka kita jangan dulu serang Madinah sekarang. Padahal di Madinah kosong. Dan itu sepakat. Ya, sepakat. Jadi tidaklah ada suatu tempat yang negeri-negeri yang sudah murtad yang ingin berusaha menyerang Islam kembali, melainkan sepakat mengatakan seperti itu. Walakin ada Allah. Orang-orang Islam nggak mungkin mengirim pasukan kalau tidak kuat. Udah kita biarkan aja sampai selesai mereka mengirim pasukan, kita lihat nanti gimana kata orang-orang murtad. Jadi Madinah aman, tidak ada yang berani menyerang. Padahal kalau diserang pun habis menjadi itu. Karena di sana cuma ada Khalifah Abu Bakar dan orang-orang yang sudah sepuh dan orang-orang yang punya uzur dan anak perempuan dan anak-anak yang memang tidak wajib jihad ketika itu. Dan perang pun dimenangkan oleh Usamah melawan Romawi itu. Ketika pulang ke Madinah, mereka membawa kabar kemenangan yang mana tadi gambaran kecilnya adalah seolah-olah misalkan para pemuda GBI ini, Bojong Soang ini, para pemudanya menang melawan New York. Apa? Bayangkan, Gedung Putih udah diduduki, udah menang tuh, balik membawa harta rampasan perang. Kan yang lain gentar tuh,
super power saja digituin, gimana kita nih? Gak jadi menyerang gitu. Akhirnya sampai Usamah kembali ke Madinah dalam keadaan menang, alhamdulillah gitu ya. Selanjutnya Abu Bakar mengatur strategi untuk mendakwahi kembali orang-orang yang murtad tadi. Akhirnya semua kembali masuk Islam dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi Rasulullah meninggal, banyak yang murtad. Kemudian setahun lebih proses perjuangan 2 tahun karena masa khilafah Abu Bakar sekitar 2 tahunan. Itu semua sudah masuk Islam lagi, bahkan melebar kekuasaannya. Nanti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, semakin melebar. Romawi tadi diusir. Tadi kan berawal perbatasan Syam, nanti sampai seluruh Syam dibebaskan. Yang sebelumnya adalah Persia dihancurkan. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah, bukti sejarah yang tercatat dalam kitab para ulama bagaimana bahwasannya pengikut sunnah Rasul itu akan dimuliakan. Meskipun kita akan diuji ketika berusaha komitmen terhadap sunnah Rasul dengan seolah-olah kita akan kalah, seolah-olah gitu ya. Aduh kalau saya sholat berjamaah nanti ini nggak laku dong dagangan misalkan gitu ya, misalkan aduh kalau saya ngikutin sunnah Rasul nanti bisa seperti ini seperti itu. Nah, kita akan diuji dengan hal itu ya, kita akan diuji dengan hal itu. Maka ketika kita komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik, barangkali itu karena sudah jam 5 ya, jam 5 lebih. Dijadwal sih sampai 5:30, tapi saya berikan kesempatan tentunya bagi yang hendak bertanya jawab atau juga memberikan faidah lain tambahan yang bermanfaat, kita bisa diskusikan di sini agar juga saya dapat faidah ilmu dan antum pun mendapatkan faidah ilmu. Tapi kalau tidak ada nyabade uih we. Masih keburu hujan. Baik, silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya tentang pembahasan yang barusan. Semoga pertanyaannya tidak susah. Bismillah. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada barangkali nanti saja di pertemuan yang akan datang kita membahas lagi tentang masalah ini. Tentu ini tematik ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pembahasannya umum, enggak mendetail, ngikutin sunnah Rasul teh kumaha gitu ya. Nah, itu tentu ada pembahasan khusus detail yang mana harus rutin. Sunnah Rasul dalam beribadah, kemudian sunnah Rasul dalam ketika kita misalkan mencari jodoh, gitu kan, sunnah Rasulnya gimana? Sunnah Rasul ketika kita sudah menikah, sunnah Rasul ketika masuk WC, sunnah Rasul di atas ranjang, ada itu semuanya. Tentu butuh detail. Kemudian sunnah Rasul ketika mendidik anak sehingga nanti generasinya muncul generasi yang hebat. Kemudian sunnah Rasul ketika hidup berumah tangga. Nanti ada sunnah Rasul ketika kita menghadapi istri yang wataknya gini, gimana wataknya gini. Kemudian kewajiban suami menghadapi istri demikian. Demikian juga istri, bagaimana bimbingan Rasul menghadapi suami. Nah, betapa luar biasa Islam ya Pak ya. Makanya bisa menghasilkan generasi yang hebat dahulu karena memang diatur dengan rapi. Masuk WC saja ada aturannya. Kalau mau mulia gitu ya, kita bebas mau masuk WC jungkir balik silakan gitu ya, mau jungkir balik. Tapi kalau mau dapat pahala, mau mulia, caranya kan kaki kiri dulu, ada doanya gitu. Itu kalau mau mulia, enggak berdoa pun enggak dosa. Kita masuk WC enggak doa gitu ya, enggak dosa, tapi enggak dapat kemuliaan. Gitu. Kita suami kita misalkan itu dan seterusnya lah, pokoknya kita ada hal-hal yang lain dan itu harus ada perincian. Nah, maka dari itu pembahasan ini secara global saja, adapun rinciannya butuh kajian rutin dan alhamdulillah beberapa kali kan di sini kadang ada kajian-kajian yang lain, ada pengajian yang lain. Ketika itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka mari kita pelajari sehingga kita bisa dikatakan sebagai orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak menyimpang begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.